Podcast Ngopi. Ngopi yuk duduk sini kawan, cerita ngalir malam pun jadi terang. Dari hati ke hati tak pakai basi, ngobrol sampai pagi, seru dan berarti. Ngobrol sampai pagi. Ngopi ngobrol sampai pagi. Berkolaborasi, belajar bareng bagaimana kita mensikapi untuk berakselerasi atau bersinergi dengan program pemerintah saat ini, yaitu soal ketahanan pangan. Nggak butuh waktu lama, itu kita cuma perlu proses itu menunggu panen, itu cuma 35 hari. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, komennya, sambil seruput kopi kendal. Sampai nanti, sampai pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngopi Ngobrol sampai pagi. Tempat di mana waktu seakan berhenti dan cerita-cerita bermakna mulai menemani. Di sini kita tidak hanya duduk dan menyeruput kopi. Seruput kopi. Mantap. Tapi juga meresapi kisah, menyelami pemikiran, dan menikmati obrolan dari hati ke hati. Oke, langsung saja. Pada malam hari ini kita akan mengupas tuntas tentang program ketahanan pangan kita. Alhamdulillah, program kita sudah sampai titik dari tanah yang mati, sekarang sudah menjadi tanah yang siap kita tanami. Nah, pada malam hari ini alhamdulillah kita kedatangan yang sangat ahli dan profesional di bidangnya itu. Kita sambut Bang Bayan. Siap, Pak Bayan? Alhamdulillah siap. Narasumber yang kedua yaitu Cak Hamzah. Alhamdulillah kita juga ditemani dari sahabat kita, sahabat Ansor, sahabat Paidin. Oke, kita kembali lagi ke tema yang utama. Sebelum kita diskusi lebih mendalam, kita enaknya sambil ngopi dulu. Bayan. Oke, Pak Bayan. Ya, Bang Bayan. Ini kita biar nanti sahabat-sahabat ngopi Ngobrol Sampai pagi. ini nanti biar bisa memahami nanti konsep dari awal sampai akhir. Nanti kita memohon sama Pak Bang Bayan ini tolong dijabarkan sejabar-jabarnya dan selugas-lugasnya, dan nanti kita semua nih dari yang di dunia ini sama dunia maya ini bisa mengetahui program yang seutuh-utuhnya. Ya oke, gitu Bang Bayan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dan Ajung untuk kesempatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini malam yang penuh berkah bagi kita semua untuk menuju apa yang sudah kita
rumuskan setiap kita ngopi bareng di base camp kita ini. Tentunya ini besar harapan kita semua untuk menuju mimpi. Tidak hanya mimpi ini Mas Acung, ini mudah-mudahan nanti Allah senantiasa memberikan kelancaran. Amin. Apa yang menjadi program-program kita, khususnya ini di sektor ketahanan pangan dan Acung, dan juga teman-teman dan Baitin dan Cak Hamyah. Pada malam hari ini akan kita sampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan dan Acung tadi, bahwasanya betul untuk menindaklanjuti apa yang menjadi program kita di sektor ketahanan pangan, yaitu alhamdulillah memang untuk minggu ini untuk proses pengelolaan lahan itu alhamdulillah sudah selesai, dan tentunya akan kita tindak lanjuti untuk persiapan penanaman. Nah, pada malam hari ini kita sampaikan untuk program ketahanan pangan tentunya tidak hanya di salah satu produk tanaman saja. Nanti mudah-mudahan ke depan itu kita ada beberapa lokasi kebun NU untuk kita kembangkan tanaman-tanaman produktif Mas Acung. Ya, siap. Yang tentunya nanti harapan kita semua dari program kita ini nanti betul-betul bisa mengedukasi, mengajak warga, masyarakat, khususnya di Desa Wonosari ini dan umumnya di dunia maya lewat medsos kita ini, mudah-mudahan nanti kita bisa berkolaborasi, belajar bareng bagaimana kita mensikapi untuk berakselerasi atau bersinergi dengan program pemerintah saat ini, yaitu soal ketahanan pangan. Nah, nanti tentunya ada beberapa lokasi yang ada di kebun NU Ranting Wonosari, ini nanti akan kita kembangkan tanaman-tanaman produktif, mulai dari tanaman pangan, sayuran, dan buah-buahan, mungkin lainnya. Yang tidak lain tidak bukan, ini tujuannya memang ini untuk kita betul-betul belajar bersama. Dalam kerangka apa? Mensikapi kelangkaan pangan yang tentunya nanti juga kita dalam kerangka menyiapkan generasi-generasi emas kita gitu Mas Acung. Luar biasa. Tepuk tangan dulu sama Bang Bayan. Gitu. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Kita berbicara tentang di VT kita kemarin di lokasi yang pertama untuk kebun NU kita. Itu insya Allah nanti akan kita kembangkan, kita jadikan pusat usaha kita bersama dan juga pusat kita belajar bersama, itu tanaman yang produktif, biayanya itu agak murah, agak apa itu, agak minim resiko. Siap, gitu. Sampai di situ dulu, Bapak. Ya, siap. Oke, mohon maaf, saya potong nih. Ini kelihatannya semakin asik ini. Ya. Ini teman-teman ini, sahabat-sahabat ini mungkin Bang Bayan, penasaran. Ini kira-kira itu rencananya itu mau ditanami apa, dan kira-kira itu membutuhkan jangka waktu berapa? Oke. Mungkin saya ini mewakili sahabat-sahabat yang lain. Ini kemungkinan itu banyak pertanyaan seperti ini, Pak. Siap. Dijelaskan dulu, Bang. Oke, kita lanjutkan. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali, bahwasanya kita ada beberapa kebun NU kita yang satu lokasi ini nanti kita mengerucut pada paling tidak ini kita usaha bersama, itu kalau bisa itu ada nilai plusnya atau hasil daripada program penanaman ini. Untuk itu kita akan mengembangkan untuk tanaman mentimun. Dan iya. Luar biasa. Itu kita tidak usah yang bicara yang dulu. Nanti proses. Nanti kita bisa saja berkolaborasi dengan nanti adik-adik mahasiswa dari UNS dan lain sebagainya untuk kita ajak bareng. Nah, khusus untuk tanaman mentimun ini, kenapa kok kita cenderung memilih tanaman ini? Karena ini siap. Ini cenderung nggak butuh waktu lama dan Acung, karena proses mentimun itu paling lama mulai tanam, ya, itu dari
mulai tanam, mulai tanam untuk persiapan benihnya dulu. Persiapan pembenihan itu cuma butuh waktu 7 hari. Nah, itu dari benih biji ya. Terus sampai tumbuh sampai ke tanam itu harus kira-kira 7 hari gitu. Siap. Untuk itu terus setelah tanam itu kita cuma perlu proses itu menunggu panen itu cuma 35 hari, kurang lebih 35 hari saja itu kita sudah bisa memetik atau memanen tanaman mentimun tadi. Oke, gini sebelum ini mungkin ada yang bertanya nih Bang Bayan. Siap. 35 hari itu dari mulai bibit benih yang 7 hari tadi atau setelah ditanam kamu 35 hari Bang Bayan? Ya, bahasanya itu HST itu hari setelah tanam. Itu nanti kita tanam misalkan tanggal 1, itu kurang lebih 35 hari ke depan itu kita sudah bisa memulai memanen tanaman kita. Dan tentunya saat ini kita proses pengelolaan lahan, mudah-mudahan kita rencanakan 2 minggu yang akan datang kita sudah bisa menanam itu gitu. Nah, untuk masalah kenapa kok kita lari ke mentimun, karena itu tadi kita ada beberapa tempat yang akan kita kembangkan untuk komoditas tanaman pangan, baik dari sayuran, juga buah-buahan dan lain sebagainya. Itu yang khusus kita bahas ini malam hari ini di podcast kita malam hari ini tanaman mentimun gitu. Oke, gini Bang Bayan, ada pertanyaan sedikit. Ya, siap. Kira-kira nih mentimun itu proses sistem tanamnya itu sistemnya seperti apa dulu Pak Bayan? Mungkin di polybag dulu atau langsung itu Bang Bayan. Oh ya, siap. Untuk proses tanam tentunya kita memang belajar untuk bersama bersama untuk menjadi petani-petani yang profesional. Petani yang paham akan keilmuan di bidang pertanian. Tentunya ya langkah pertama itu pengelolaan lahan. Alhamdulillah untuk pengelolaan sudah hampir selesai. Terus yang kedua tentunya persiapan untuk benih. Benih ini harus benih unggul Mas Ajung. Nggak bisa itu kita dapat dari warung terus kita ambil untuk kita, nggak bisa gitu. Jadi harus benih unggul. Nah, tentunya ya lewat itu penyemaian di polybag atau tray semai itu. Nah, setelah nanti kurang lebih 7 hari kita pindah tanam ke lahan. Nah, untuk persiapan lahan tentunya juga kita berusaha untuk profesional. Jadi pengelolaan lahan kita siapkan, kita cek untuk kadar tanah, pH tanah, keasaman tanah agar apa? Tanaman nanti tumbuh normal subur Mas Ajung. Gitu, enggak ditanam tok terus ditinggal itu enggak gitu. Jadi nanti setelah lahan kita persiapkan mulai dari penyiapan pupuk kandangnya, terus juga nanti tetap mau nggak mau ini kita juga pakai unsur kimianya, itu kita lengkapi, kita pemasangan mulsa Mas Ajung. Biar nanti apa? Kita tidak keteteran atau kewalahan untuk mengatasi gulma atau rerumputan yang mengganggu pertumbuhan tanaman mentimun tadi. Setelah itu nanti pemasangan ajir atau lanjaran. Dan timun itu kan tanaman merambat. Oke, nah, gitu. Itu kan gini Bang Bayan. Mungkin sebagian itu juga mempertanyakan nih. Kan mungkin ada beberapa versi untuk penanaman mentimun. Mungkin zaman dahulu itu tidak pakai lanjaran. Kayak sistem ini kan tanaman rambat atau tanaman rambat ya. Ini sistemnya yang dibiarkan merambat gitu saja atau kita kasih pakai ajir itu tadi, lanjaran. Pakai lanjaran. Nanti mentimunnya itu gantung gitu Pak. Iya. Karena apa? Kalau mentimun bapak-bapak kita, simbah-simbah kita dulu itu kan masih tradisional sekali, ilmu di pertanian juga belum berkembang, sehingga ketika menanam timun itu kan memanjang gini buahnya. Jadi kalau cuma dirambatkan itu kemungkinan besar itu buah tidak akan sempurna Mas Ajung. Jadi nanti kenapa kok ini perlu ajir dan sebagainya. Dan untuk ke depan karena kita prosesnya ini belajar bersama dan juga kita mencetak lapangan pekerjaan ini yang baku ini. Karena apa? Saat ini diakui atau tidak, ini saat ini kita agak cenderung kewalahan untuk menampung
warga masyarakat yang masih usia produktif, ketersediaan lapangan pekerjaan ini perlu kita ciptakan gitu. Luar biasa. Tidak, moto kita jangan sampai kita mencari pekerjaan, tapi kita menciptakan pekerjaan. Luar biasa. Nah, sedikit apapun usaha kita berusaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Mudah-mudahan ini juga menyerap tenaga kerja Mas Acung untuk proses penanaman timun tersebut. Dan tidak menutup kemungkinan untuk ke depan karena kita belajar juga harus bersinergi dengan kemajuan teknologi kita. Jadi nanti bisa jadi kita nanti saat ini teman-teman sahabat-sahabat kita itu sudah mengembangkan tanaman greenhouse itu ya, greenhouse. Nanti bisa jadi nanti ke depan seperti itu. Tapi untuk saat ini karena memang rumusan kita alhamdulillah ini didukung teman-teman, itu kenyataannya kita memang rumusan ini kita bersama, kita maju bersama, bahkan ini untuk modal saja ini ya alhamdulillah ini ya bersama-sama gitu kita pantungan. Jadi ke depan ini sebagai langkah awal kita menuju swasembada pangan gitu. Jadi mudah-mudahan nanti minta doa restunya pada sahabat-sahabat semuanya, apalagi teman-teman kita di luar sana, agar kegiatan kita ini betul-betul nanti ada nilai manfaatnya untuk kita bersama gitu.